Shalom guys, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Bible Talk kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Tentu identitas murid melekat pada kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi Yeremia. Ternyata itu juga ada loh di dalam amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis dan mengajar mereka melakukan segala perintahnya. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Demikian pula dengan para rasul, mereka melakukan hal yang sama dengan Tuhan Yesus sehingga jumlah murid terus bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Ini bukan berarti kita harus jadi guru atau pengkhotbah, tapi sebagai murid Kristus, kita harus bisa jadi saksi buat teman-teman kita melalui seluruh aspek kehidupan kita. Penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kalau kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan lebih setia kepada Tuhan Yesus dan kuat menghadapi tantangan hidup. Nah, tentu kamu juga sering dengar firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita juga perlu memperhatikan pola pikir kita, karena ternyata itu menentukan kehidupan kita loh. Karena itu kita harus lebih rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya iman kita lebih kuat saat menghadapi tantangan hidup kita. Selain itu, tanpa disadari, kita juga seringkali dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat adalah pola serangan iblis sejak dari Taman Eden hingga akhir zaman, karena iblis itu bapa pendusta dan metodenya dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun sayangnya, sebagian dari kita tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap rumit dan ngebosenin. Akibatnya, gak sedikit dari kita menganggap pengalaman rohani kita sama Tuhan lebih penting dari pengajaran. Coba deh kita renungin ilustrasi ini. Mana yang kamu pilih? Lihat laut dari tepi pantai atau lewat peta? Saat kita lihat laut secara langsung dari tepi pantai pasti lebih menyenangkan dibandingkan kalau kita melihatnya dari kertas yang pasti ngebosenin. Nah, pengalaman rohani kita itu sama kayak kita melihat laut secara langsung. Tentu lebih menyenangkan, bukan? Tapi perlu kalian ingat, dengan peta kita bisa loh menyeberangi lautan dan peta itu dibuat berdasarkan kumpulan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, terlihat ngebosenin. Tapi pengajaran disusun oleh orang-orang dengan banyak pengalaman rohani dan punya sudut pandang yang lebih luas dibandingkan sama pengalaman rohani secara pribadi. Jadi kita perlu ingat kalau pengalaman rohani dan pengajaran sama-sama penting. Ada lagi orang yang menganggap pengajaran jadi sumber perpecahan gereja. Tapi perpecahan tidak selalu buruk. Saat pengajaran tidak sesuai sama Alkitab, maka mungkin aja terjadi perpecahan. Albert Mohler memakai metode mengukur tingkat kekritisan pengajaran yang disebut sebagai theological triage. Tingkat pertama yang paling kritis meliputi pengajaran dasar yang menentukan keselamatan seseorang, seperti Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Nah, pada tingkatan ini, perbedaan sekecil apapun gak bisa lagi kita toleransi. Jadi penolakan dan perpecahan mungkin harus terjadi. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan tapi dapat memisahkan gereja. Contohnya pengajaran tentang kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin aja pengajaran kita berbeda dengan gereja non-Pentakostal, tapi kita nggak bisa bilang kalau mereka tidak selamat selama percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda tapi tidak berpotensi memisahkan gereja, seperti pengajaran tentang urutan peristiwa second coming dan akhir zaman. Kalau kita tidak mengenali tingkat kekritisan pengajaran, bisa jadi perbedaan pengajaran sekecil apapun menimbulkan perpecahan atau ada kompromi yang berbahaya saat pengajaran yang bertolak belakang diterima dalam gereja.
Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi murid yang sejati? Yuk sama-sama kita mulai baca Alkitab setiap hari, dengerin khotbah dan pengajaran sehat dari gereja, dan mengikuti kelas kom di gereja. Ayo kita ingat kembali, salah satu peran murid adalah belajar. Tuhan gak hanya minta seluruh hati kita, tapi juga pikiran kita. Belajar itu usaha yang butuh ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas. Tidak hanya yang malas bekerja, tapi juga malas belajar. So, yuk kita bertekun sama-sama dalam pengajaran. Dan Tuhan janji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Tuhan Yesus memberkati.